menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Darmayanti SPD. Saya guru SD Negeri 2 Subi, Desa Subi, Kecamatan Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Saya juga menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Khairun Ternate. Hari ini pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 saya akan melakukan uji kinerja. Berikut praktek uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah, Ibu ya kita berdoa dulu ya. Yuk, Zaki, tolong pimpin doanya nak. Doa dimulai. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian semua. Ibu tanyakan sama ketua kelas saja. Ketua kelas sudah dicek kawan-kawannya? Sudah. Ada yang sudah masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua, ya. Berarti kelas kita lengkap ya hari ini ya. Baiklah, coba kalian perhatikan layar di depan. Nah, kita menyanyikan dulu sebuah lagu ya. Bisa dilihat judul lagunya apa? Ya, judul lagunya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, yang semangat nyanyinya. Dari Sabang sampai Merauke. Kita sudah menyanyikan lagu Dari Sabang
sampai Merauke. Apa yang kalian dengar dari lagu tadi yang masih kalian ingat? Ayo. Ada kalian. Ada pulau-pulau. Ada pulau-pulau. Iya. Ada pulau-pulau. Dan tadi dari Sabang sampai Merauke terdiri dari pulau-pulau. Iya. Karena ada pulau-pulau, berarti Indonesia ini banyak sekali keberagaman yang ada di dalamnya itu. Pulau Indonesia ini banyak sekali, baik yang terdiri dari pulau kecilnya dan pulau besarnya. Pulau besar Indonesia ini ada berapa? Siapa yang ingat? Ada 5. Siapa yang mau ujian? Pulau Jawa tadi udah. Yang lagi ayo. Apa itu? Irian. Irian, kamu. Oh iya. Apa lagi? Sumatera. Kita berada di pulau apa kita? Kita ini berada di provinsi Lampung ya. Kita berada di provinsi Lampung, Kabupaten Utara. Nah, provinsi Lampung ini berada di pulau apa ya? Siapa yang tahu? Pulau Sumatera. Iya benar. Berarti kita di Lampung ini ada berada di Pulau Sumatera. Jadi, karena kita udah membahas tentang keragaman budaya, maka tema kita hari ini adalah indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsa. Ini tema yang akan kita pelajari. Tujuan kita belajar hari ini ada 5. Ya, tujuan pembelajaran kita ada 5. Yang pertama itu setelah menonton video pembelajaran, nanti akan ditampilkan videonya ya. Pelajaran materi gagasan pokok dan gagasan pendukung, siswa dapat memahami cara mencari atau menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks atau bacaan ya. Setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang sikap menghargai dan tidak menghargai keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa di lingkungannya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar-gambar yang ada. Sekarang perhatikan, ada berapa gambar di sana? 5. Ada 5. Berarti ada 5 juga kebudayaan yang diangkat dalam gambar tersebut kan? Apa yang kalian lihat dari gambar yang sudah ditampilkan ini? Tunjuk tangan yang mau menjawab. Apa, Citra? Rumah adat. Apa lagi? Pakaian adat. Yang kuat apa? Suku bangsa dan tarian daerah. Ya. Perhatikan kembali gambar kedua. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Keberagaman agama. Nah, jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Apa saja? Ini iya, ada Islam, ada Kristen Protestan, Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada kaum
Tommy ya. Iya, Tommy diikutin Hilmi, diikutin Nala, diikutin Aulia ya. Alia sama Naila ya. Nanti disebutkan cara menyebutkannya seperti ini nak. Tommy dimulai dari nomor 1. Misalnya Tommy suku bangsa, Hilmi sebutkan bahasa daerah, Nala sebutkan rumah adat, Aulia sebutkan pakaian adat, Naila sebutkan tarian daerah. Itu udah selesai nih ya. Diingatkan tapi ya, ingat tapi tadi sebutin apa diingatkan sendiri-sendiri ya. Lanjut ke kelompok sebelah sini. Ya, dimulai dari Kesha, terus ke Naila, Isma, sama Zahra. Selesai, lanjut ke sini depan. Ya, jadi gantian terus sampai berulang kata-katanya tetap berulang. Diingatkan sekali lagi, Ibu tegaskan, diingatkan apa kata apa yang kalian sebutkan, ya. Karena kata-kata itu nantilah yang akan menjadi penentu kelompoknya. Bisa dipahami? Nah, baik. Kita mulai ya. Kita mulai dari Tommy yang keluar dan suara kawannya bisa kawannya bisa mendengar. Ya Tommy? Suku bangsa. Suku bangsa. Terus ini? Bahasa daerah. Bahasa daerah. Nala? Rumah adat. Ya. Aulia? Pakaian adat. Pakaian adat. Tarian daerah. Tarian daerah diingatkan ya. Udah lanjut ke Keisha. Suku bangsa. Bangsa. Bahasa daerah. Rumah adat. Adat. Pakaian adat. Pakaian daerah. Ya. Pakaian adat ya. Tarian daerah. Suku bangsa. Bahasa daerah. Ingat apa tadi kata-katanya sendiri? Ingat ya? Nah, sekarang kalian silakan bentuk kelompok sesuai dengan kata yang sudah kalian sebutkan masing-masing. Yuk. Ibu ingatkan, suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, tarian, pakaian daerah. Karena pakaian daerah saya ini tarian terakhir ya. Ya. Jadi ingatkan kelompoknya ya. Baik, udah pas? Kalau sudah paham, keluarkan buku temanya. Buka halaman pertama. Kita belajar tentang keberagaman bangsa. Tadi sudah kita awali dengan menampilkan gambar tentang contoh ya. Ada beberapa contoh kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi keberagaman tersebut atau keragaman budaya Indonesia ini ada terkait dengan keragaman suku bangsa. Tadi udah ibu singgung ya. Suku bangsa, ada keragaman bahasa, keragaman rumah adat, keragaman tarian, keragaman pakaian tradisional, keragaman senjata tradisional dan alat musik. Kalau tadi kelompoknya cuma ada 5, ditambahkan dengan alat musik dan senjata tradisional ya. Senjata tradisional itu berarti alat yang dipakai ataupun alat yang menjadi ciri khas dari suatu suku. Alat musik juga menjadi alat musik ciri khas dalam suatu suku. Sedangkan kita ini kan satu Indonesia kan? Indonesia ini walaupun ada nggak semboyan bangsa Indonesia ini masih ada yang ingat tidak? Iya, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah
agama, Beda-bedakan suku bangsa. membeda-bedakan suku, ya maksudnya nggak mau berteman gitu ya. Ya, misalnya Denis sama Zaki, Zaki maunya berteman sama orang Jawa saja, Denis maunya berteman sama orang Sunda saja, seperti itu. Enggak ya? Ya. Perhatikan kalau yang ke depan. Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Di sini nanti akan ada tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada kali ini, kita akan belajar tema 1 Mitra, kamu mana? Tema 1, keberagaman budaya bab 1. Berbicara tentang budaya, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita wajib untuk mensyukurinya. Sekarang kita berlanjut pada materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung serta keragaman budaya. Simak video ini dengan baik ya. Materi pertama mengenai gagasan pendukung. Materi pertama yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Dalam sebuah paragraf terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Biasanya, ide utama terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Agar kamu lebih gampang mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah paragraf, kamu harus membaca keseluruhan paragraf terlebih dahulu dengan seksama. Sekarang, mari coba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Bacalah teks di bawah ini. Teks tersebut berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf 1 dari teks tersebut? Ya, benar. Yang dibicarakan adalah pertunjukan pawai budaya di kampung Babakan. Oleh sebab itu, kalimat pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan merupakan gagasan pokok dari paragraf 1. Sedangkan kalimat selanjutnya merupakan gagasan pada paragraf 1. Ya, itu adalah materi selanjutnya, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tidak, tadi sudah dijelaskan dalam sebuah teks itu akan terdiri dari beberapa paragraf. Sedangkan dari beberapa paragraf itu akan terdapat beberapa kalimat. Ya, nah kalimat tersebutlah, di dalam kalimat tersebut akan ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, coba ada yang ingat apa tadi yang disebutkan dengan gagasan pokok? Pokok dalam suatu teks. Topik. Dalam teks. Iya, benar. Jadi gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas dalam suatu teks. Ya. Jadi apa yang dimaksud gagasan pendukung? Tadi sudah dengar dari videonya Pak Hio.
juga.